Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan malam. Hari ini Sabtu, tanggal 12 April 2025. Dan Alkitab untuk kita renungkan bersama terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Imamat pasal 23, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Namun saya akan mengambil dari ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita dengan perikop hari-hari raya. Ayat ketiga demikian bunyinya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau sudah tiba hari Minggu, apalagi pada pagi hari, selimut rasanya nikmat sekali. Bantal rasanya jadi lebih nyaman. Siapa yang mau bangun dan pergi ke gereja? Nah, bahkan ada mungkin sekelompok anggota gereja itu memiliki rencana yang luar biasa untuk Jumat malam, dan Jumat malam itu adalah waktu untuk pesta besar. Gereja adalah alternatif yang paling akhir untuk dipertimbangkan. Dan kita lebih memikirkan pergi bersenang-senang dengan teman-teman, bukan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, atau mungkin kita pergi ke kebaktian atau duduk di gereja, tetapi pikiran kita melayang ke bioskop, pikiran kita melayang ke konser, pikiran kita melayang ke televisi yang sepertinya lebih menarik, atau ke dalam acara-acara lain. Pertanyaannya adalah, mengapa hal-hal rohani menjadi begitu membosankan? Apakah benar begitu? Haruskah membosankan seperti itu? Nah, melalui Alkitab, Allah terus-menerus meminta kita untuk mengingat Dia. Dan di dalam kitab Imamat telah menuliskan dengan panjang lebar mengenai ibadah. Perayaan juga pesta yang semuanya itu untuk satu tujuan. Jangan sampai melupakan Tuhan. Imamat dipenuhi dengan hal-hal yang rinci, dengan peraturan-peraturan khusus yang harus dilakukan untuk penyembahan dalam sepanjang tahun. Dan setiap hal-hal rinci tersebut adalah penting, karena semua itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak boleh dilupakan. Dan benar, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa saja memikirkan gereja sebagai pertemuan yang membosankan. Atau kita dapat berpikir bahwa gereja adalah suatu perayaan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Nah, apa yang dapat terjadi apabila kita memperhatikan kata-kata dari lagu ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam ibadah kita? Apa yang dapat terjadi apabila kita benar-benar mendengarkan doa atau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita? Mungkin hal ini perlahan akan mengubah hari Minggu kita. Mungkinkah hal-hal yang membosankan dari hari Minggu pagi justru akan mengingatkan kita akan Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita? Kalau boleh jujur,
saat ini, apalagi pasca wabah COVID-19, ketika di tahun awal 2020, di mana gereja-gereja harus menjalankan ibadah secara daring atau live streaming. Dan kelihatannya berkelanjutan sampai sekarang ketika gereja sudah dibuka. Kalau kita melihat jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah minggu itu secara keseluruhan sangat jauh sekali menurun. Bahkan kalau boleh jujur, di jemaat GKI Sampit sendiri, dari sekitar 4.000 jiwa yang ada. Dan ketika dijumlahkan yang mengikuti ibadah minggu secara langsung datang ke gereja itu, hanya sekitar 1.200 orang. Lalu kemana yang lainnya? Nah, ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, muncul pertanyaan, apakah pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan, itu suatu hal yang membosankan? Atau suatu hal yang tidak lagi menarik bagi jemaat? Dan kenapa hal itu muncul? Mungkin sama seperti apa yang menjadi perenungan kita tadi. Bahwa kita sudah lupa atau melupakan Tuhan. Yang sudah menciptakan kita, yang sudah menjadikan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk jangan sampai melupakan setiap perintah-perintahnya. Karena setiap hari-hari yang sudah ditetapkan Tuhan adalah baik adanya. Dan Ia sudah menetapkan satu hari istirahat untuk kita datang berbakti kepadanya. Mengingat 6 hari kita sudah bekerja. 6 hari kita sudah berlelah. Dan 1 hari diperuntukkan, dikhususkan untuk datang bersekutu di dalam Dia. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengingat kembali karya Allah. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan ini, kita bersama-sama kembali merefleksikan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita saat ini sudah mulai merasa bosan, tidak tertarik lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan? Dan kita sudah mulai melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menghususkan diri, mengucap syukur kepadanya. Mari saat ini kita boleh kembali melewati firman Tuhan ini, diingatkan bahwa penting bagi kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Penting bagi kita untuk terus mengingat, tidak melupakan Tuhan yang sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Tujuan hari Sabat adalah supaya kita boleh datang kepadanya, agar kita boleh mengingat akan kebaikannya, bahkan agar boleh berbakti kepada Tuhan. Biarlah sebagai anak-anaknya kita memiliki kesetiaan dan kesungguhan, ketulusan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari yang telah Ia khususkan bagi kita untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk mengenal dan untuk menyembah-Mu. Dan biarlah setiap minggu yang telah Engkau tentukan dan tetapkan bagi kami untuk datang berbakti kepadamu, menjadi peringatan akan kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Tolonglah kami agar kami dapat menghayati
akan ketetapan-ketetapan Tuhan itu dan melakukannya. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.